بهديه نهتدي وببرهانه نهتدي نعبد الله ونشكر على الفضل والفضل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah. Karena dengan yang banyak kita dapat berkumpul di masjid fisabilillah ini di Tanjung Pusta, Deli Serdang pada tanggal 13 Agustus 2021 atau bertepatan pada tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelah dia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita muhasabah diri, introspeksi diri ini di tahun baru 1443 Hijriah. Merenungi setiap makna pergantian tahun, bukan asal penggantian tahun saja, tapi ada makna yang mendalam, yaitu bagaimana kita bisa mengadakan perubahan sehingga ke arah yang lebih baik, yang selama ini mungkin kita tidak baik, ke arah yang jauh lebih baik. Inilah makna dari pergantian setiap tahun itu. Yang pertama adalah evaluasi umur. Langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dengan bertambahnya usia kita. Rasulullah sabda khairun nasi man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nasi man thala umruhu wa sa'amaluhu. Manusia yang baik, yang bagus kata Rasulullah, panjang umurnya, bagus perbuatannya. Umurnya panjang, perbuatannya juga baik. Tapi manusia yang celaka kata Rasulullah, Allah beri umur panjang, tak berkah dengan umur itu. Alangkah sayang tidak dipergunakan usianya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan kemaksiatan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sangat-sangat singkat. Kemarin kita rasa baru umur 8 tahun, sekarang sudah 40 tahun, 60 segalanya. Ini menandakan apa? Pelan tapi pasti. Wal asri, demi masa. Siapakah orang yang beruntung itu? Ilal ladzina amanu. Orang yang beriman kepada Allah itulah yang mempergunakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah luar biasa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang usianya 40 tahun tapi dia tidak akan berubah ke arah yang lebih baik, berat untuk bisa merubahnya. Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu umur 40 tahun. Itulah masa-masa yang genting. Kalau lewat 40 tahun itu biasanya hidupnya penuh di warkop. 60 tahun, 70 tahun, bahkan matinya bisa di warung kopi. Bukan tidak mungkin arah yang lebih baik ada, tapi berat. Karena apa? 40 tahun itulah masa-masa yang matang. Maka kaum muslimin, kita yang ada usia 40 tahun ke atas ini, kalau masih suasana kita, kehidupan kita penuh dengan resiko, cepatlah berubah. Tidak ada yang tidak mustahil kalau kemauan dari kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum dia merubah. Yang biasanya sering minum kopi, marilah ke masjid. Rubah lagi, insya Allah bisa. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau. Yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, evaluasi kesehatan kita. Masya Allah, sehatmu sebelum sakitmu. Ini luar biasa. Kesehatan adalah hal yang sangat mahal harganya, tidak bisa dibeli dengan uang. Betapa banyak orang hari ini kaum muslimin menangis dia di rumah sakit mendengar suara azan yang merdu yang cantik ini dari Masjid Fisabilillah Tanjung Pusta di Sedang ini. Menangis dia
Kenapa menangis? Meneteskan air matanya, dia tidak bisa bergerak lagi. Di ruang gawat darurat, di ruang gawat darurat, di ICU, dia menangis, mendengar suara azan, melangkah kaki tidak bisa. Jangankan melangkah kaki, menggerakkan tangan saya kepada orang yang menjaga di sampingnya, dia pun tidak bisa. Alangkah mulianya kaum muslimin. Ketika itu dia sempat beribadah, mendatangi masjid fisabilillah ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki masih bisa melangkah, langkahlah kaki itu ke masjid. Ketika kesehatan kita masih ada, pergilah ke masjid. Jangan tunggu ketika kita terkapar di rumah sakit menangis kita. Sementara kaum muslimin kita tidak bisa menggerakkan kaki kita, sudah lumpuh, sudah stroke. Masya Allah kaum muslimin. Kemana kesehatan yang Allah berikan selama ini? Ini yang kadang-kadang kita lupakan setiap penggantian tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, evaluasi daripada amal ibadah kita. Udahkah ada peningkatan amal ibadah kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sholat angin-anginan. Kalau jualan kita laris, kita pun rajin sholat. Ketika dagangan kita nggak laku, kita pun malah sholat. Ketika kita sur, tenang, enak, kita ke masjid. Ketika kita nggak sur, ketika nggak enak, kita nggak ke masjid. Apa ini kehidupan setiap penggantian tahun hijriah? Tidak kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itulah tujuan kita di dunia ini, beribadah kepada Allah, sama dengan makhluk gaib lainnya seperti jin. Pertanyaan kaum muslimin, apakah Allah rugi? Apakah Allah tidak untung kita tidak beribadah ke masjid? Tak ada untung dan ruginya bagi Allah. Enggak pun kita ke masjid hari ini, enggak pun Jumatan kita hari ini, Allah tak menjadi Tuhan. Tidak ada hal-hal yang tidak menginginkan Allah tidak menjadi Tuhan. Pertanyaan kaum muslimin, kitalah manusia yang selama ini nggak tahu diri kita. Allah beri segala-galanya, kesehatan ada, umur panjang yang ada, tapi kita kaum muslimin beribadah kapan kita sur, kapan kita senang, baru kita datang beribadah ke masjid ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti dia telah meninggikan agama Islam ini. Itulah bedanya Islam dengan agama yang lain. Siapa yang tidak sholat berarti dia telah meruntuhkan agama Islam ini. Kalau kemarin kita membangun masjid fisabilillah yang cantik ini, kira-kira datang orang yang ingin membawa palu lalu memukul tiang-tiang ada di sini, tentu kita marah. Kenapa? Tiangnya dirobohkan, pasti kubahnya akan ambruk. Itulah maknanya sholat kaum muslimin. Sapi sayang kaum muslimin, beribu sayang. Kita kadang-kadang enggak terpikir ke situ. Inilah maknanya daripada sholat. Bagaimana menjadi tiang pilar utama daripada untuk meninggikan dan mengagunkan selaku kita makhluk hidup yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi apalagi fasilitas yang Allah berikan. Fasilitas yang Allah berikan, harta kita kemana kita? Apakah fasilitas yang Allah berikan yang enak sudah mendekatkan diri kita kepada Allah? Allah beri nikmat yang mantap, ada rumah yang ber-AC, apa tujuannya? Enak beribadah kepada Allah di malam hari tahajud. Ada mobil, bisa melangkah ke masjid fisabilillah ini untuk sholat. Ada uang, bisa ke Mekah. Ada uang, bisa berinfak, membangun masjid, membantu fakir miskin. Ini kan fasilitas yang Allah berikan luar biasa. Tapi kaum muslimin kenapa? Dengan fasilitas yang mantap, yang mewah yang Allah berikan, kita tahu makin jauh dari Allah dan Rasulnya. Ada apa dengan kita seharusnya ini? Menjadi pertanyaan setiap tahun. Ada apa? Fasilitas oke, tapi kita makin jauh dari Allah. Mari kita lihat. Ada andai tolak sanak famili kita. Kadang-kadang fasilitasnya tak semewah yang Allah berikan kepada kita. Hidup bertepas, bahkan sudah reot di pinggir kali yang tiap musim hujan, bahkan kebanjiran. Tapi tak tahu kita, hidup real itu tidak pernah lupa meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Masya Allah, luar biasa.
Tiap tahun dilanda banjir, tapi tak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kita tidur di AC, enak tenang, tapi sholat subuh kadang-kadang di siang hari. Tengok lagi, dia tidak punya kendaraan, berkilo-kilo jalan kaki ke masjid fisabilillah ini, tapi tiap hari ada datang ke masjid ini. Sementara kita punya kereta Mio cantik yang baru kita ambil kredit, speed dan segala macam, Nmax kita ambil kredit, tapi kita nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah dekat dengan Allah. Bahkan kita kadang-kadang melewati masjid ini tanpa kita merasa ada bersalah karena kita tidak pernah melangkah ke masjid ini. Ada apa kaum muslimin? Kenapa dengan fasilitas yang Allah berikan mewah kita makin jauh dari Allah dan Rasulnya? Kaum muslimin, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum la inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kita bersyukur, Allah berfirman, akan Allah tambah nikmat, akan Allah beri rezeki, bersyukur. Tapi ingat kaum muslimin, kalau kita kufur, maka ajab Allah akan luar biasa akan pedih. Allah ambil semua. Summa tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Allah minta semua pertanggungjawaban kita, umur, harta, kesehatan. Allah minta semuanya. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah evaluasi keluarga. Sudahkah kita menjadi orang tua yang baik, menyelamatkan diri kita, anak kita dari api neraka? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kaum muslimin, hai orang yang beriman, selamatkanlah dirimu, keluargamu semuanya dari api neraka. Kaum muslimin, kita lihat hari ini betapa banyak orang tua disegani di kantor, menjadi direktur, direksi, bahkan menjadi kepolisian, kepala staf jenderal, militeran, bahkan presiden, gubernur, camat, segala macam. Tapi kaum muslimin kadang-kadang tidak dihormati di keluarganya, dicuekin, anaknya terlibat narkoba, istrinya nggak pakai jilbab, bahkan melawan sama suaminya, anak-anaknya pun nggak peduli. Waktu azan dia tidak peduli, asik dengan HP-nya, bapaknya nggak berani sama anak, pada di kantor disegani, dihormati di militer segala macam. Ada apa ini? Karena sang ayah tidak pernah menghadirkan Allah dalam kehidupan keluarga. Apa artinya kita dihormati, disegani oleh manusia, tapi di sisi Allah kita hina-hina, tidak ada apa-apanya kita. Pangkat dan jabatan yang Allah berikan itu luntur semua. Apakah dengan pangkat jabatan itu akan menyelamatkan kita dari api neraka? Tidak, kaum muslimin. Sekarang tinggal pertanyaan kita, sudahkah kita menghadirkan Allah bersama keluarga kita dan anak-anak kita? Kita yang memberi contoh ketika suara azan berdengung, berada berkumandang di masjid fisabilillah ini. Kita sebagai orang tua, kita yang langsung berangkat ke masjid, baru anak-anak kita mau datang sholat ke masjid. Bagaimana anak-anak hari ini mau datang ke masjid? Sementara suara azan kita masih berada di warung kopi. Ketika suara azan maghrib kita masih asik di ladang. Maka anak-anak dan istri kita akan merendahkan kita secara langsung. Tidak dihormati kita sebagai orang tua. Bahkan kita lah yang menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, evaluasi yang terakhir adalah evaluasi silaturahmi kita dengan tetangga kita. Rasul mengatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang menghormati tetangganya, yang berbuat baik dengan tetangganya. Khairun nasi anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang sayang, yang berguna untuk tetangga anda bawahnya. Bertanya kaum muslimin, sudahkah kita menjadi tetangga yang baik? Hebat pun kita sholat, tapi cuek kita di masa pandemi ini sama tetangga, Allah tidak menyayangi kita. Berarti kita menjadi orang-orang penipu agama. Apa penipu agama itu? Soleh untuk hidup diri kita, hebat tahajud kita, tetangga kelaparan gak peduli kita, tetangga gak ada uang untuk beli beras gak peduli kita. Kita asik sendiri ke masjid, masa bodoh dengan tetangga sebelah. Apa dia ada beras? Apa dia ada uang? Apa adanya sakit? Ada BPJS? Gak peduli dia. Yang penting dia asik. Orang-orang kayak ginilah yang menjadi penipu agama, yang Allah katakan langsung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1443 Hijriah ini adalah baru berumur 4 tahun. Yang selama ini kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Mari kita renungi. Mari kita renungin. Ada apa dengan diri kita? Jangan menjadi seremonial. Kita mengundang ustadz yang terkenal untuk menghadiri acara memperingati tahun baru Islam. Hanya seremonial.
selesai acara, tapi untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita nggak bisa mengambil faedahnya. Bahkan semakin diperingati tahun baru Islam, bahkan semakin jauh dari masjid. Semakin diperingati tahun Islam, semakin jarang orang sholat subuh. Ada apa kaum muslimin? Memperingati bukan seremonial, tapi dalam keadaan yang nyata, yang betul, yang istiqomah, yang tidak main-main. Kalau tidak kaum muslimin, kita tidak akan menjadi orang-orang yang merugi. Wal asli demi masa. Itulah masa pelan tapi pasti. Kenapa? Kita tidak pernah mengambil iktibar daripada perjalanan tahun baru ini. Barakallahu li wa lakum bi ayat ini. Wa taqabbalu tilawatan innahu huwas samiul alim.